Sebelum lanjut videonya, silakan dukung channel kami dengan subscribe, karena dukungan Anda sangat dibutuhkan bagi channel kami. Tak seperti wilayah lain, Kerajaan Sunda mempunyai posisi unik bagi Majapahit. Gajah Mada pun segan menguranginya. Setelah melenyapkan para pencibir yang menentang Sumpah Palapa, Gajah Mada beserta para pendukungnya mulai unjuk kekuatan. Bersama tentara Majapahit, mereka memulai serangkaian serangan ke luar Jawa. Wilayah pertama yang diserang adalah Bali. Empu Prapanca menyebut Raja Bali berbuat kasar, kejam, nista sehingga perlu diperangi. Negara Teragama mencatat serangan terbuka pada 1265 Saka atau 1343 Masehi di bawah pemimpinan Gajah Mada dan Empu Aditya, seorang kerabat Tribhuwana Tunggang Dewi yang berdarah Melayu. Setelah perang yang lama tak melelahkan, Bali akhirnya takluk sebelum kemudian gurun Pulau Lombok. Berbeda dengan Bali, Majapahit tidak menyerang kerajaan Sunda, padahal termasuk wilayah yang dibidik Gajah Mada agar sumpahnya terpenuhi. Karenanya, Sunda menjadi salah satu wilayah yang belum mengakui kebesaran Majapahit setelah banyak negara di Nusantara melakukannya. Bagi Majapahit, kerajaan Sunda punya posisi yang unik, tak mudah bagi mereka menaklukkannya, sebagaimana terhadap Bali atau Lombok. Tak terbayang apabila armada dan tentara Majapahit harus menyerang kerajaan Sunda. Sunda adalah kerajaan tersendiri yang bebas merdeka. Pada masa itu ada anggapan Sunda merupakan wilayah yang harus dihormati, tak layak ditaklukkan secara militer. Pemikiran itu mungkin disandarkan kepada pernyataan dalam prasasti Raja Sri Jayabhupati dari abad 11 Masehi. Prasasti berbahasa Jawa kuno ini ada di wilayah Sukabumi. Di dalamnya disebutkan gelar yang mirip dengan air langga, yaitu Jayabhupati Haji Ri Sunda, Raja Sunda. Jadi sebenarnya raja-raja Sunda keturunan Jayabhupati sejatinya masih berkerabat dengan para penguasa di Jawa Timur dalam masa yang kemudian. Wilayah Jawa bagian barat tempat berkembangnya kerajaan Sunda itu juga merupakan wilayah peradaban tua. Kerajaan yang bercorak kebudayaan India pertama kali muncul di Jawa bagian barat, yaitu Tarumanegara. Wilayah barat Majapahit itu dulunya juga ada di bawah kekuasaan Sanjaya, raja pertama Mataram kuno ini. Berdasarkan prasastinya, merupakan yang pertama menyebarkan agama Hindu, Trimurti. Agama ini terus dikenal sehingga masa Majapahit. Sanjaya dapat dipandang sebagai penyeru agama Hindu, Saiva di Jawa. Karena itu, bekas daerah kekuasaannya tetap harus dihormati. Gajah Mada juga segan ketika mengingat wilayah Sunda sebagai wilayah yang aman dan stabil. Bahkan ketika wilayah timur terus-menerus dilanda kerusuhan dan peperangan sejak masa Air Langga, Janggala Panjalu, Khadiri, Singhasari hingga masa Tribhuwana Tunggang Dewi. Penduduk wilayah kerajaan Sunda tampak tidak ditakutkan dengan berbagai peperangan, karena Gajah Mada khawatir jika pihaknya begitu saja menyerang Sunda dalam perang terbuka, mereka bakal kalah. Lagi pula secara politik hubungan antara Sunda dan Majapahit baik-baik saja. Hanya saja para penguasa Sunda tidak pernah mau tunduk di bawah Majapahit. Peluang itu akhirnya datang ketika putri Raja Sunda, Dyah Pitaloka, akan menikah dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Sumber keraton Kidung Sunda, Kidung Sundayana, dan cerita Prahayangan mencatat keberangkatan Raja Sunda beserta rombongannya ke Majapahit untuk mengantar sang putri.
Inilah kesempatan Gajah Mada untuk menuntaskan sumpahnya. Dia membuat strategi politik dengan menafsirkan kedatangan orang nomor satu kerajaan Sunda itu sebagai pernyataan tunduk. Ia meminta sang putri sebagai persamaan dan Sunda Majapahit. Dalam hal rencana pernikahan Hayam Wuruk dengan Putri Sunda, sepenuhnya masalah asmara dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, jadi sebenarnya jauh dari muatan politik. Rombongan kerajaan Sunda tentu saja menolak tunduk, pernikahan pun gagal, dan terjadilah peristiwa bubat. Kendati demikian, kerajaan Sunda tetap tidak berhasil ditaklukkan, bahkan kerajaan itu baru binasa 60 tahun setelah Majapahit runtuh pada 1519.